ya. Oke, kita mulai aja ya. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Saya tadi udah coba upload materi dan juga presensi di LMS-nya. Coba nanti mahasiswa isi presensinya. Kalau misalnya nanti ada kesulitan, tolong diinfokan kepada saya ya. Baik, Ibu. Oke, di sini sudah hadir 16 orang dari 17 mahasiswa ya yang harusnya ada di kelas ini. Topik kita tuh tentang dampak kebisingan. Ini sebenarnya topik di pertemuan 3, tapi uh, saya akan memberikan di pertemuan 2 karena nanti pertemuan 3 itu dengan Pak Selamat ya. Oke, kemarin di pertemuan pertama teman-teman pasti semuanya sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan kebisingan di tempat kerja. Masih bisa diingat atau kita sambil overview juga apa sih yang dimaksud dengan kebisingan di tempat kerja, definisi atau pengertian yang teman-teman sudah pahami. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat. Oh iya, saya belum kenalan ya. Saya sepertinya baru pertama kali ya masuk kelas ini. Saya jadi tim teaching sama Pak Slamet untuk mengampu perkuliahan sampai 14 pertemuan sampai akhir semester nanti. Saya sehari-hari itu mengajar di Universitas Esa Unggul di Prodi Kesehatan Masyarakat, dan selain itu saya sebagai associate consultant dan trainer di beberapa lembaga konsultansi yang saat ini saya banyak menangani pendampingan proyek SMK 3 dan SMK 3 PP 50 dan juga ISO 5001, 14001 dan ISO 45001. Mungkin itu ya perkenalan dari saya ya. Saya mengajar di Ehmat Tamrin ini mungkin sudah masuk 4 semester. Memang karena awalnya di musim pandemi gitu, jadi belum sempat bersilaturahmi atau tatap muka langsung sama teman-teman yang ada di kampus Salemba gitu ya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatannya saya bisa langsung untuk mengajar tatap muka di kelas. Oke, kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita uh, melihat lebih lanjut, oh ya tadi apa yang sudah teman-teman pahami tentang kebisingan sendiri itu apa? Ada nggak yang mau memberikan pendapatnya? Apa sih yang dimaksud dengan kebisingan? Sama nggak sih kebisingan di tempat kerja sama kebisingan yang kita temui mungkin di tempat selain tempat kerja? Silakan. Izin menjawab. Boleh, silakan. Kebisingan merupakan suara yang tidak dikehendaki yang bersifat mengganggu atau yang bersifat merusak pendengaran. Oke. Seperti Oke, terus Mas Zidan, sudah disebutkan bahwa kebisingan itu adalah suara-suara yang mengganggu, itu poin yang pertama. Terus yang kedua, bisa berpotensi menyebabkan gangguan atau kerusakan fungsi pendengaran. Ada satu lagi poin kalau kita bicara tentang kebisingan di tempat kerja. Apa yang kurang dari pemahaman tadi? Kira-kira apa? Kalau kita misalnya di rumah nih lagi istirahat gitu ya, mau santai, terus kedengeran misalnya tetangga kita lagi hajatan tuh ada speakernya menghadap ke arah rumah kita yang suaranya kencang banget, itu kan juga sama-sama kita sebut bisingan. Tapi yang perlu di-highlight di sini adalah sumbernya. Kalau misalnya di tempat kerja sumbernya itu bisingnya berarti berasal dari apa? Alat produksi, Bu. Ya, jadi nanti dimasukkan itu ya poin dari suara yang mengganggu, suara yang tidak diinginkan, terus kemudian bisa gangguan atau penurunan fungsi pendengaran, terus kemudian asalnya sumbernya itu dari alat-alat produksi, bisa mesin, bisa peralatan. Jadi itu yang dimaksud dengan kebisingan berdasarkan Permenaker 5 tahun 2018 tentang KTK. Jadi nanti teman-teman silakan lihat kondisi di tempat kerja gitu ya, yang mana yang masuk ke kebisingan di tempat kerja. Kalau misalnya kebisingannya muncul dari, kalau tempat kerja kita misalnya berada di sekitar komunitas atau perumahan, terus nanti muncul bisingnya itu dari area sekitar. Nah, itu masuk ke kebisingan
tempat kerja atau kebisingan dari lingkungan. Silakan nanti dilihat lagi, diidentifikasi berdasarkan pengertian tersebut. Nah, kemudian masuk dari dampaknya, kebisingan itu secara umum bukan menyebabkan gangguan atau penyakit yang akut gitu ya. Kalau efek akut teman-teman udah tahu ya, kita bisa langsung lihat dampaknya saat itu juga. Tapi kalau efeknya kronis itu butuh waktu lama. Jadi ada sifat akumulasi dari misalnya dia gangguan pendengarannya itu sifatnya ringan, terus kemudian kalau masih terus-terusan juga berhadapan dengan kebisingan yang tingkat tinggi, lalu muncul gangguannya secara sedang sampai serius gitu ya. Jadi kalau kita bicara nanti gangguan pendengaran atau fungsi dari pendengaran itu kita lihat juga nanti durasi gitu ya, atau lama dari pajanan. Berapa lama sih orang ini berhadapan dengan yang namanya sumber bising gitu ya, tuh sumber bisingnya itu sebesar apa gitu ya, yang intensitasnya itu diterima sama si pekerjanya, itu harus kita lihat. Nah, dampaknya itu nanti akan terkena di mana, itu teman-teman lihat di secara anatomi bagian telinga manusia itu kan ada 3 bagian ya, telinga luar, tengah, sama dalam. Nah, ini nanti yang banyak terpengaruh itu adalah telinga tengah sama telinga dalam gitu ya, dari bagian nanti ada koklea, mungkin eardrum juga bisa seperti bagian dari gendang telinga. Kalau nanti jenis kebisingannya itu yang disebut dengan impact noise. Impact noise itu contohnya adalah kebisingan dengan intensitas dan frekuensi yang sangat tinggi yang terjadi atau bunyinya itu bukan terus-menerus, tapi dia hanya sekali, tapi dampaknya itu langsung besar. Misalnya pecah gendang telinga, contohnya apa? Itu suara bom gitu ya. Mungkin nggak nanti tempat kerja kita kejadian seperti itu ya, bisa aja kalau misalnya nanti ada keadaan darurat yang memunculkan ada impact noise, itu bisa terjadi. Tapi kalau yang lain rata-rata itu sifatnya di awal itu penurunan fungsinya tuh sedikit-sedikit. Mungkin dia tidak bisa mendengar di frekuensi-frekuensi tertentu. Nanti semakin hari, semakin lama berjalan atau semakin sering dia terekspos dengan kebisingan yang tingkat tinggi, itu baru nanti akan semakin banyak range frekuensi yang dia mungkin akan mengalami kesulitan untuk mendengar suaranya. Nah, ini tadi ya, telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Nah, ini nanti yang akan banyak terdampak itu adalah telinga tengah dan telinga dalam. Kalau telinga dalam itu yang terdampak itu adalah sel-sel rambut halus di bagian dalamnya koklea gitu ya, di mana dia fungsinya itu adalah mengantarkan gelombang suara dari bunyi itu nanti untuk sampai ke saraf otak, di mana saraf otak itu nanti akan memunculkan respons gitu ya, supaya nanti kita misalnya melakukan tindakan atas informasi yang kita terima melalui gelombang suara. Nah, katanya kalau misalnya terjadi terus-terusan pajanan kebisingan secara tingkat tinggi dan secara intens gitu ya, itu rambut-rambut getar tersebut gitu ya, sel-sel rambut halus itu yang nanti lama-lama akan menipis, terus kemudian mungkin jumlahnya juga akan berkurang. Nah, itu yang nanti akan membuat atau menyebabkan si pekerja itu mengalami penurunan fungsi pendengaran gitu. Nah, susahnya lagi telinga kita itu adalah salah satu organ yang dia tidak mudah kembali lagi fungsinya atau recovernya, tidak seperti organ kulit gitu ya. Kalau organ kulit itu salah satu organ tubuh manusia yang sangat mudah untuk recover atau reversible, kembali kepada fungsi awalnya. Jadi kalau misalnya kayak kita luka, kemudian kita obati, mungkin dalam beberapa hari kita akan lihat udah ada muncul calon-calon misalnya lapisan kulit muda atau kulit baru gitu ya. Nah, telinga kita tuh nggak kayak gitu. Telinga itu termasuk yang salah satu yang irreversible atau sulit untuk kembali ke fungsi awalnya. Jadi kalau misalnya nanti di tempat kerja itu didiagnosa sudah ada gejala, yang namanya gejala tuh keluhan subjektif ya teman-teman ya. Mungkin di satu orang itu ada, tapi di pekerja lain yang di area yang sama itu mungkin nggak ada. Nah, kalau misalnya udah ada muncul satu gejala yang terkait dengan gangguan pendengaran, itu tolong ditindaklanjuti. Jangan didiamkan saja gitu. Karena nanti hubungannya itu adalah dia udah keburu parah, baru nanti ditangani. Nah, itu biasanya udah susah tuh untuk mengembalikan si fungsi pendengaran pekerja tersebut.
Nah, ini contohnya telinga kita yang sehat dan ini yang sudah terdampak bising. Jadi kalau misalnya kita bicara nanti dampak atau penyakit yang ditimbulkan akibat bising itu adalah namanya ketulian akibat bising atau noise induced hearing loss gitu ya. Ketulian itu nanti banyak macam, banyak penyebabnya. Nah, yang kita bahas itu adalah akibat dari pajanan bising yang berulang-ulang gitu ya secara intensitas tinggi dan juga frekuensinya juga yang luas gitu ya, karena mesin itu kita kan nanti sumber bisingnya itu bisa dari mesin, dari proses, dari pokoknya peralatan-peralatan lain yang mungkin frekuensinya itu nggak sama. Nah, inilah kondisinya nanti di dalam telinga kita jika terus-terusan atau bising di tempat kerja itu tidak dikendalikan, bisa sampai istilahnya apa nih? Mungkin rambut-rambut halus tadi itu gundul gitu ya, atau botak gitu. Mungkin kalau rambut di kulit luar gitu ya bisa kita tumbuhin lagi ya, tapi kalau di telinga kan nggak mungkin ya, susah gitu ya untuk mengembalikan ke kondisi awal supaya bisa lebih baik. Oke, kemudian di sini disebutkan ada nanti yang disebut dengan irritating noise, yaitu bising yang mempunyai intensitas yang tidak terlalu keras tapi mengganggu. Nah, ini disebut misalnya contohnya aja orang mendengkur. Kemudian bising yang menutupi atau masking noise, ini dia menutupi pendengaran yang jelasnya. Maksudnya kalau ada suara, misalnya suara tersebut adalah pemberi peringatan gitu ya kalau di tempat kerja, nah dia ketutupan sama suara mesin misalnya seperti itu. Nah, itu secara nggak langsung disebutkan di sini dia tidak membahayakan karena teriakan dari syarat tanda bahaya tenggelam dari bising sumber lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti di tempat kerja adalah pada saat kondisi bising buatkan atau carikan itu adalah ini apa namanya, misalnya kalau kebakaran pakainya alarm. Nah, kalau di tempat bising biasanya alarm tuh nggak kedengeran. Bahkan si pekerjanya aja kalau nanti dia mau ngobrol sesama rekan kerja aja tuh mungkin dia pakai isyarat mata gitu atau kontak mata atau misalnya pakai bahasa isyarat gitu ya. Karena dia susah untuk ngobrol, itu cenderung misalnya teriak-teriak tapi tetap aja si temannya atau rekan kerjanya tuh nggak denger gitu. Jadi nanti yang perlu dipikirkan di tempat kerja itu kalau misalnya di area kerja biasa, misalnya ruang kerja biasa, baik office ataupun area produksi atau gudang dan yang lain sebagainya, tapi kebisingannya itu rendah, mungkin kita bisa gunakan alat untuk misalnya alarm kebakarannya itu menggunakan bunyi gitu ya. Tapi kalau misalnya tempatnya bising, nanti coba tolong dipikirkan cara lain gitu ya, metode lain yang bisa dipakai yang bisa tetap menginformasikan secara baik kepada pekerja bahwa ada kondisi bahaya, pekerja tersebut harus evakuasi atau harus meninggalkan tempat kerjanya menuju ke misalnya master point gitu ya. Kemudian ada juga disebut bising yang merusak, damaging atau injurious noise. Nah, ini bunyi yang intensitasnya melampaui nilai ambang batas. Bunyi jenis ini akan merusak atau menurunkan fungsi pendengaran. Nah, di sini ada kata-kata nilai ambang batas. Apa sih nilai ambang batas? Ada yang tahu nggak? Apa yang disebut dengan nilai ambang batas? Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang dampak bising. Sudah pernah ada yang dapat? Izin menjawab. Apa? Mas Zidan? Izin menjawab. Boleh. NAB atau nilai ambang batas merupakan standarisasi nilai untuk kebisingan. Contohnya maksimal itu 85 desibel. Oke. Mas Zidan ini dapat dari mana? 85 desibel ini mengacu kemana? Mengacu pada ini Bu, Permenaker. Permenaker ya? Iya, Permenaker, maaf, salah. Permenaker. Jadi saya jelasin lagi di sini. Nanti kalau kita bicara acuan, itu nanti ada yang sifatnya standar, ada yang sifatnya NAB. Kalau NAB ini di luar, itu istilahnya itu threshold limit value. Teman-teman nanti lihat TLV
TLV itu sama dengan NAB yang kita maksud. Apa sih NAB? NAB itu adalah batas di mana seseorang itu bisa bekerja selama 8 jam sehari atau maksimal 40 jam per minggu tanpa dia mendapatkan gangguan kesehatan atau penurunan fungsi pendengaran akibat pajanan dari faktor bahaya tertentu. Itu yang namanya NAB. Jadi NAB itu ada batasan orang bekerja selama 8 jam gitu ya, 8 jam sehari gitu ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan apa? Dengan pengukuran kebisingan yang kita lakukan di tempat kerja. Jadi pengukuran kebisingan yang kita lakukan di tempat kerja itu akan sangat mempengaruhi acuan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ngukur selama 8 jam, selama satu shift, teman-teman berarti bisa bandingkan dengan NAB. Tapi kalau misalnya teman-teman ngukurnya itu misalnya hanya on the spot, misalnya katakanlah 15 menit, 10 menit gitu ya, itu nggak bisa dibandingkan dengan NAB karena batasannya NAB itu hanyalah untuk pekerjaan selama 8 jam, jadi selama satu shift. Biasanya kalau di tempat kerja yang kebisingan itu sih dia melibatkan pekerjaan selama 3 shift ya, jadi mungkin aja pengukuran itu dilakukan 24 jam gitu. Jadi acuannya itu yang disebut dengan NAB seperti yang tadi saya sebutkan, atau di luar itu kita menyebutnya TLV. Jadi nanti kalau yang disebutin sama Mas Zidan tadi kan referensinya 85 dB itu dari Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Kalau dari luar silakan teman-teman nanti mengacu ke ACGIH atau tulisannya ACGIH TLV. Nah, TLV itu sama dengan NAB, dia untuk 8 jam kerja. Nah, kemudian selain NAB ada apa lagi? Gimana kalau kita ngukurnya cuma sebentar? Misalnya, kok bunyi mesin di tempat kerja saya nggak seperti biasanya ya? Biasanya dia suaranya misalnya nggak terlalu bising, kok ini sekarang kayaknya berisik banget gitu. Nah, kita mau ngukur on the spot aja nih langsung saat itu juga di waktu itu gitu ya. Nah, kita ngukur misalnya katakanlah cuma 10 menit atau 15 menit, namanya STEL. Kalau di dalam Permenaker 5 disebutnya itu adalah PSD, kan saat diperkenankan. Jadi nanti tergantung dari berapa lama atau metode apa yang teman-teman pakai saat mengukur kebisingan, lalu teman-teman bandingkan dengan acuan atau referensi yang sesuai. Kalau misalnya ngukurnya cuma 15 menit, jangan dibandingkan dengan NAB, karena NAB itu hitungannya untuk satu shift. Jadi ya untuk ngukur secara singkat, itu silakan nanti bandingannya dengan PSD, pajanan singkat diperkenankan. Nanti silakan buka di Permenaker 5 2018 ya, ini PR juga. Teman-teman silakan buka, lihat di bagian dalamnya, saya lupa di bagian akhir ya, atau di lampiran gitu, itu ada daftar tuh isinya NAB, kemudian ada PSD, kemudian nanti ada satu lagi istilah yang disebut dengan KTD. KTD itu kalau di luar istilahnya itu disebut dengan ceiling. Ceiling itu namanya jasing, langit itu batasan yang paling atas, batasan yang paling tinggi yang seharusnya tidak boleh dilewati walau hanya atau sekejap gitu ya. Nah, kalau untuk kebisingan ceilingnya itu 140 dB. Nah, 140 dB itu nggak boleh dilewati sekejap pun gitu. Jadi nanti di tempat kerja silakan teman-teman lihat kira-kira kebisingan yang ada itu berapa besar, terus bagaimana kita menanganinya gitu ya. 140 dB itu sebesar apa? Sekencang apa gitu ya. Kalau misalnya nanti lihat di daftarnya, di contoh-contoh kebisingan itu 140 dB itu kurang lebih suara mesin jet pesawat gitu ya. Jadi nanti kalau kadang kita ngelihat di airport, mungkin di bandar udara itu kan ada tukang parkir pesawat ya, atau disebutnya marshal ya. Nah, itu kadang-kadang kita perhatiin mereka pakai earmuff gitu ya. Itu ya nggak proper gitu ya, ditaruh aja di misalnya di bahu gitu kan. Pengendalian secara teknik mungkin di tempat kerjanya itu selain dia pakai APD, mungkin ada pengendalian lain secara teknik, secara administratif gitu ya, sehingga suara mesin jet yang katanya bisa sampai 140 dB itu diterima sama si pekerjanya itu yang berada di sekitar area tersebut, mungkin bisa diredam sampai seminimal mungkin gitu ya. Itu yang disebut dengan NAB.
Nah, kemudian secara umum dampak bising itu nanti bisa menyebabkan gangguan secara fisiologis, psikologis, komunikasi bisa sampai nanti ketulian atau yang tadi disebut dengan noise induced hearing loss. Ada yang menggolongkan gangguannya berupa gangguan auditori, bisa yang gangguan non auditori juga, biasanya dari gangguan komunikasi atau tadi kaitannya dengan penanganan bahaya ataupun keselamatan, bisa menurun performa kerja atau kinerja kita dan memunculkan stres dan juga kelelahan. Nah, kalau gangguan fisiologis ini udah pasti yang kaitannya tadi sama anatomi atau bagian tubuh gitu ya. Tadi di telinganya misalnya sudah ada apa namanya perubahan dari bentuk ataupun fungsi rambut-rambut halus yang tadi tugasnya itu mengantarkan suara. Terus kemudian dia menjadi tidak sensitif saraf-sarafnya. Nah, itu semuanya hubungannya dengan gangguan fisiologis. Terus kemudian kalau gangguan psikologis, nah gangguan psikologis ini biasanya munculnya tuh akibat dampak dari dari kenan bising tersebut gitu ya. Kita biasanya lihatnya gini, kita tuh biasa nonton TV misalnya volumenya itu 10 atau 11. Tapi kok sekarang akhir-akhir ini 10 atau 11 kurang jelas ya gitu suaranya gitu. Jadi harus dinaikkan misalnya menjadi 13 sampai 15. Nah, itu salah satu tanda yang bisa kita kita tandai juga nih bahwa mungkin nggak ada penurunan fungsi pendengaran. Nah, kalau di tempat kerja biasanya kita ngelihat teman kita tuh misalnya ngomong itu teriak-teriak padahal kita denger gitu, tapi dia buda gitu ya, dia ngerasa kok kayaknya pas dia manggil kita atau komunikasi sama kita dengan suara yang pelan atau tidak terlalu keras, kita kurang respon gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan tanda gitu ya, gejala lah, gejala tapi kalau mau kita lihat kencang mungkin akan menimbulkan ada miskomunikasi, orang yang mikir gue males deh gitu, maksudnya aja gitu, atau misalnya malah bikin emosi psikologi. Kalau kerja di tempat bising seperti konsentrasi nggak kamu bikin cepat emosi nggak? Nah, itu tuh juga sama gangguan yang nanti akan muncul kalau misalnya kita terlalu lama bekerja di tempat bising. Makanya nanti ada program di tempat kerja itu yang kaitannya dengan kesehatan kerja yang dinamakan dengan aklimatisasi. Aklimatisasi itu apa? Kita tuh proses untuk membuat organ tubuh kita, bagian tubuh kita itu beradaptasi. Jadi kalau misalnya ada pekerja yang habis dinas di tempat yang sangat-sangat bising, tempat yang sangat panas dengan temperatur yang ekstrim, sebelum besokannya dia balik kerja lagi, itu dia istirahat dulu, baru nanti setelah itu dia direkomendasikan nggak untuk balik ke tempat kerja. Nah, itu ada namanya program aklimatisasi gitu. Nah, itu gunanya apa ya? Tadi kalau misalnya telinga kita habis terekspos dengan kebisingan yang tingkat tinggi tuh biar diistirahatin dulu gitu ya. Diistirahatin dulu, terus bisa recover, baru nanti kita bisa kerja lagi seperti biasa. Nah, itu semuanya harus di bawah pemantauan dokter. Terus kemudian sangat memungkinkan juga nanti memunculkan yang namanya gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini misalnya kalau di tempat kerja kita banyak background noise, banyak kebisingan yang mengganggu. Kita kerjanya itu di office dengan area gudang gitu yang sangat bising. Nah, itu memungkinkan kalau kita rapat di ruang office tersebut atau kita misalnya berdiskusi itu malah jadi susah gitu ya, malah jadi repot karena banyak gangguan-gangguan suara gitu ya. Terus orang jadinya malas untuk komunikasi verbal, mungkin orang memilih untuk menggunakan isyarat atau tanda atau malah pakai metode lain misalnya menggunakan visual gitu ya, pakai video atau misalnya lebih gampang misalnya kayak sekarang nih pakai
Zoom meeting gitu ya, pertemuan tatap maya. Nah, itu juga bisa memungkinkan terjadinya gangguan komunikasi. Kemudian bisa muncul yang namanya gangguan keseimbangan. Kalau ini sih kaitannya dengan si fungsi telinga tadi, salah satunya itu kan adalah untuk sistem keseimbangan tubuh ya. Di sini ada kaitannya dengan saraf vestibular yang mengatur posisi kepala dan sistem keseimbangan tubuh. Nah, ini biasanya nanti kalau orang yang ada gangguan fungsi pendengaran, mungkin aja dia ngerasain pusing atau vertigo atau mual gitu yang hubungannya tadi sama keseimbangan. Nah, kemudian efek pada organ pendengaran, nah ini efeknya itu bisa macam-macam. Yang pertama itu sifatnya tuh temporer. Temporer itu sementara. Nah, sementara seperti yang saya sebutkan tadi, dia biasanya bisa disembuhkan lewat istirahat, lewat tadi program aklimatisasi. Jadi belum sampai tahap parah, dia sudah dipulihkan. Nah, itu efek sementara. Tapi yang banyak terjadi itu adalah pekerja itu nggak aware bahwa gejala-gejala yang dia rasakan itu mengindikasikan ke arah gangguan pendengaran akibat bising gitu ya. Jadi mereka mungkin tidak mendapat tindak lanjut yang tepat gitu ya, sehingga ketika ditemukan atau mau ditangani itu kondisi penurunan fungsi pendengarannya itu sudah parah atau sudah di tahapan sedang menuju ke parah. Nah, itu bisa sangat mungkin. Nah, ini nanti yang dikatakan dengan penyakit akibat kerja yang hubungannya dengan kebisingan itu ada NIHL, tuli akibat kebisingan. Nah, ini tadi disebutkan dia biasanya akibat pajanan dalam jangka waktu lama ya, bukan karena pajanan singkat intensitas dan frekuensi tinggi langsung muncul NIHL. Ini enggak. Ketuliannya itu munculnya itu sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan fungsi sedikit demi sedikit, baik telinga kanan ataupun telinga kiri. Terus kemudian bisa juga disebut dengan penyakit yang lain yaitu trauma akustik. Ini menyebabkan kerusakan pada sebagian atau seluruh alat pendengaran disebabkan oleh pengaruh pajanan tunggal atau beberapa pajanan, atau bisa juga dari suara-suara dengan intensitas yang sangat tinggi. Nah, ini ada yang disebut TTS, temporary threshold shift, atau tuli sementara. Nah, ini biasanya orang akan mengalami penurunan daya dengar karena kelelahan saraf yang sifatnya sementara. Biasanya waktu pemaparan atau durasinya itu juga singkat. Kalau dikasih istirahat yang cukup, ini biasanya dia akan kembali normal gitu ya, tidak menjadi permanen. Nah, kemudian sorry kok mati ya. Suara saya udah terdengar lagi? Terdengar, Bu. Oh iya, maaf ya, tadi kayaknya sempat disconnect ya. Oke, jadi Putus-putus, Bu, suaranya, Bu. Sekarang masih putus-putus nggak? Putus-putus. Masih putus-putus ya, sebentar ya. Suara saya bisa terdengar? Terdengar Ibu. Halo? Bisa ya? Oke. Jadi tadi kalau yang permanen atau ketulian akibat bising. Nah, itu biasanya tadi salah satu penyebabnya adalah kepekaan individu atau individual susceptibility gitu ya. Individual susceptibility itu contohnya tadi sensitivitas seseorang, terus misalnya usia, terus misalnya lifestyle itu yang maksud gaya hidup, apakah dia gaya hidupnya aktif, misalnya sering olahraga, terus juga punya gaya hidup sehat gitu ya. Itu semuanya mempengaruhi kepekaan hidup. Ada juga beberapa pengaruh dari penggunaan obat-obatan gitu ya. Itu kalau misalnya nanti
sudah ada atau muncul gangguan terkait dengan pendengaran pada pekerja, itu silakan konsulkan kepada dokter perusahaan. Jadi kalau kita udah dapat gejala itu langsung dikonsulkan, jangan didiemin atau tidak dilakukan tindak lanjut gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa ambil langkah awal yang tepat supaya menghindari terjadinya gangguan pendengaran secara permanen. Nanti kalau sudah dikonsulkan dengan dokter, biasanya dokter nanti akan memberikan rekomendasi apakah si pekerja harus dirotasi, harus dimutasi gitu ya, terus diistirahatkan misalnya berapa lama. Nanti setelah diistirahatkan dia akan ukur lagi tuh si dokternya, baru nanti dia akan terus bisa untuk melanjutkan pekerjaannya gitu ya. Terus kemudian ada nanti yang disebut dengan presbiakusis, penurunan pendengaran yang disebabkan oleh pertambahan usia. Biasanya nih pada orang tua kita ya bisa muncul gangguan yang disebut presbiakusis ini. Kadang kalau kita deketin nih ngomong gitu ya, dia baru dengar gitu. Tapi kalau kita jauh teriak-teriak itu dia nggak dengar. Tapi kalau kita deketin ngomong pelan aja tapi dia malah dengar. Nah itu contohnya. Kemudian ada disebut tinnitus. Kalau tinnitus nih telinga berdenging gitu ya. Misalnya bukan telinga berdenging karena kemasukan air ya, tapi memang ada di waktu-waktu tertentu kita kayak habis terpajan bising tingkat tinggi. Gitu. Ini memang keseringan tersuka bertahan, maksudnya muncul lagi itu sepertinya. Suaranya putus, Bu. Ibu maaf, ya putus Bu. Udah ada yang bisa ngisi presensi belum di LMS? Sudah, Bu. Bisa isi? Sudah bisa. Sudah bisa ya. Materi juga udah saya upload di sana ya, Mbak. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Suara saya bisa kedengeran? Kedengeran, Bu. Ada pertanyaan nggak? Mbak Nuli, Mbak Bella, ada siapa lagi nih, Mas Irsat? Mungkin sebelum saya akhiri, yang bisa mengaktifkan videonya minta tolong diaktifkan supaya saya bisa mendokumentasikan perkuliahan kita pada hari ini. Ya, siap-siap dulu yang bisa diaktifkan kameranya. Mas Irsat, terima kasih. Mas Mihda, kemudian Mbak Nuri. Oke, saya screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, di LMS kita ada forum diskusinya nggak ya? Kalau nggak nanti teman-teman juga bisa menghubungi saya lewat WhatsApp ya. Kurang lebihnya maaf, mudah manfaat. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam semua.